Ada yang mau saya tanyakan soal puasa sunat Ayyamul Bait. Ayyam hari, Bait putih. Kenapa disebut hari putih? Karena saat itu bulan sedang terang benderang menyinari bumi yang hitam, seolah-olah dia menjadi putih karena putihnya cahaya terang benderang. Maka begitu juga kita manusia yang banyak silap salah dosa hitam dengan maksiat ini, ingin putih seputih cahaya, maka berpuasa pada hari ke-13, 14, 15. Bagaimana dengan puasa Senin Kamis? Kalau mampu puasa dalam satu bulan 30 hari itu 3, 13, 14, 15. Saya bisa lebih banyak lagi daripada itu, 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Saya bisa lebih banyak lagi daripada itu. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sehari, makan sehari. Puasa lagi, makan lagi. Puasa Nabi Daud. Ahabbu shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Bagaimana kalau puasa terus setiap hari? Ada, tapi ulama ikhtilaf. Sebagian sahabat melaksanakannya. Abdullah bin Umar, Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau melaksanakan puasa namanya puasa ad-dahr, puasa sepanjang masa. Wallahu a'lam. Bagaimana membayar utang puasa? Sudah lewat bertahun-tahun dan belum dibayar utang puasa. Ini Ramadan 1442. Ini Ramadan 1443. Yang tinggal di Ramadan kemarin 7 hari mesti diganti sebelum Ramadan ini datang. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Rajab, Sya'ban. Mesti diganti di antara Ramadan ini. Pinjam air minumnya sebentar hadirin. Datang Ramadan berikutnya. Yang Ramadan ini belum juga terganti, maka satu harinya kena denda. Bayar satu hari dengan fidyah. Membayar fidyah satu mud. Satu mud itu 750 gram beras. Jadi kalau tadi sebelum Ramadan ditinggal, sebelum Ramadan ini datang, dia hanya wajib bayar satu hari. Kalau 7 hari, bayar 7 hari. Tapi kalau sudah lewat Ramadan ini, 7 hari plus kena denda karena lalai. 1 hari plus 1 mud, 7 on setengah. 10 hari plus 7 kilo setengah. Datang Ramadan berikutnya. Apakah dengan bertambahnya Ramadan lalu dendanya bertambah? Tidak. Ramadan tak bertambah. Tapi jangan gara-gara ini lalu tidak mengganti puasa. Segeralah ganti puasa dengan laksanakan Senin Kamis. Niatnya qadha. Ibu, bapak puasa Senin, niatnya qadha, maka dapat pahala puasa sunat. Jangan niat puasa sunat, qadhanya tak lunas. Puasa hari Senin, puasa hari Kamis, niatnya qadha, insyaallah qadhanya lunas dan pahala puasa sunatnya dapat. Bagaimana kalau meninggal sebelum diqadha puasanya? Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, dengan mati utang puasa tidak lunas. Kalau lunaslah utang puasa dengan mati, bagus kita mati. Mati, utang puasanya wajib dibayarkan oleh ahli warisnya. Maka ahli waris jangan cuma tengok surat tanah, tengok juga surat utang puasa. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Besok abang datang ke rumah ya. Ini aku dapat catatan almarhumah emak nih di laci, mau kita bagi-bagi. Mantap, kata dia. Rupanya catatan utang puasa, mau dibagi-bagi. Bagaimana dengan puasa ibu hamil? Ibu hamil sama ibu menyusukan anak, ini penting bagi bapak. Walaupun bapak tak hamil, tak menyusukan, tapi istri bapak kan hamil. Istri bapak kan menyusukan anak.
Ini penting. Suami tanggung jawab di hadapan Allah. Ibu hamil dan ibu menyusukan anak, ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama hanya bayar fidyah saja. 1 hari bayar fidyah saja. 1 mud 7 on setengah tambah plus lauk pauk. 1 hari bayar 1 fidyah. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, qadha saja. Tidak usah bayar fidyah, qadha saja, ganti saja. Pendapat kedua. Tapi saya lebih condong pendapat ketiga, mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, perempuan hamil dan menyusukan anak, kalau dia tidak puasa karena dirinya, qadha saja. Ibu kenapa tak puasa? Badan saya lemas, qadha saja. Tapi kalau dia tak puasa karena anaknya, kata dokter SPOG, janinnya lemah, anak yang disusukannya lemah, karena unsur ekstern di luar tubuhnya anaknya, maka dia kena 2, bayar qadha plus fidyah. Saya condong ke pendapat yang ketiga. Ibu hamil, kalau karena dirinya dia qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, unsur janinnya, kena qadha dan fidyah. Lebih selamat pakai mazhab Syafi'i. Yang setuju dengan Ustaz Somad, pilih mazhab yang lain. Apa hukumnya orang datang ke masjid untuk mendengarkan tausiah, tidak ada niatnya untuk sholat berjamaah? Saya menganjurkan pengajian jangan buat setelah Isya. Saya dari dulu kalau pengajian, Ustadz datang setelah Isya, enggak. Pengajian saya mesti maghrib. Tujuannya apa? Kalau dibuat setelah Isya, ustadznya datang, jamaahnya belum datang. Dibuat pengumuman kepada jamaah, datanglah segera ke masjid karena ustadz sudah nunggu dari tadi, minumannya udah habis. Maka buat acara maghrib, insya Allah dia sholat berjamaah 2 kali. Maghribnya berjamaah, isya'nya berjamaah. Ini salah satu teknis, termasuklah malam ini. Maghrib, setelah maghrib isya, setelah isya tanya jawab. Begitu teknis kalau saya buat pengajian. Maghrib ke isya 45 menit, habis isya buka tanya jawab. Bagaimana kalau ada orang cuma ikut pengajian tidak sholat berjamaah? Sholat berjamaah menurut mazhab Syafi'i sunnat muakkad. Menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah. Menurut mazhab Maliki sunnat muakkad. Menurut mazhab Hambali fardu ain. Itu maka kalau kita di Makkah, Saudi Arabia, begitu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang Satpol PP ke toko-toko, haji, roh, karena sholat berjamaah wajib. Dalam setiap ceramah Ustadz mengatakan carilah guru, carilah mursyid menuntut ilmu. Adakah mursyid di akhir zaman ini Pak Ustadz? Cari mursyid yang berilmu, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Cari yang bersilsilah. Kalau dia tarekat Naqsabandiyah, kalau dia tarekat Syaziliyah, kalau dia tarekat Qadiriyah, kalau dia tarekat Samaniyah, tidak meninggalkan syariat, berakhlakul karimah, jadikanlah dia mursyid pembimbing. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dari Suriah Damaskus, kalau kau bingung tak ada mursyid, maka perbanyaklah solawat, maka Nabi akan membimbing hatimu dengan memperbanyak solawat. Tapi tetap berguru, ngaji kepada para habaib, kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah Allah akan menerangi hati dengan cahaya iman. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah, dilawannya hawa nafsunya untuk mencari hidayah, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan kami.
jalan yang paling utama untuk mendapatkan bimbingan adalah dengan memperbanyak sholawat. Allahumma